Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah, selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang sangat menarik dan syarat akan hikmah. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga diri dari tipu daya dan godaan yang bisa datang dari arah yang tidak terduga. Jadi, pastikan kalian tetap duduk manis dan simak cerita yang menarik ini sampai selesai. Cerita mengenai seorang ahli ibadah ini memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu mencatat kisah seorang pria yang sangat tekun dalam beribadah di kalangan Bani Israel. Meskipun demikian, dia terlibat dalam suatu insiden yang mengajarkan banyak hikmah. Pada masa itu, terdapat 3 saudara laki-laki yang memiliki seorang adik perempuan. Mereka berhadapan dengan tanggung jawab untuk melindungi adik perempuan mereka karena kedua orang tua mereka telah meninggal. Saat panggilan untuk berperang datang, 2 saudara laki-laki tersebut merasa bimbang. Mereka ingin pergi berperang, tetapi mereka juga harus memastikan keamanan adik perempuan mereka. Setelah pertimbangan yang panjang, mereka memutuskan untuk menitipkan adik perempuan mereka kepada seorang ahli ibadah di kalangan Bani Israel. Mereka mencari pertolongan pada ahli ibadah tersebut dengan harapan saudari perempuan mereka akan dilindungi selama mereka berada dalam pengiriman pasukan. Namun, ahli ibadah itu menolak permintaan mereka. Meskipun begitu, saudara-saudara tersebut terus mendesak agar adik perempuan mereka dititipkan pada ahli ibadah. Akhirnya, setelah desakan yang berulang kali, ahli ibadah tersebut setuju dengan syarat bahwa saudari perempuan itu akan diinapkan di sebuah kamar di lantai bawah tempat tinggalnya. Maka kedua saudara laki-lakinya segera mengantarkan adik perempuannya ke kamar yang dimaksud, lalu pergi meninggalkannya. Selama periode tersebut, gadis itu tinggal di bawah perlindungan ahli ibadah. Ahli ibadah ini secara berkala turun ke ruangan tempat gadis tersebut tinggal, memberikannya makan. Ia menempatkan makanan di dekat pintu tempat tinggal gadis itu, kemudian kembali ke lantai atas. Namun, setan dengan sabar menghadapi ahli ibadah tersebut. Setan terus merayu ahli ibadah dengan mengingatkan betapa baiknya melakukan kebaikan. Setan juga membuat gadis itu merasa cemas keluar pada siang hari, serta menakut-nakuti dengan pikiran bahwa jika ada yang melihat gadis itu di tempat perlindungan ahli ibadah, hal itu akan berakibat buruk. Setan semakin memperbesar permainannya dengan mengatakan, "Kalau saja kamu bisa membawa makanan dan meletakkannya di depan pintu kamarnya saat kamu berjalan menuju tempat ini, pahalamu pasti akan lebih besar." Setan terus-menerus menggoda ahli ibadah ini, hingga pada suatu waktu, ahli ibadah tersebut akhirnya mengambil langkah mendekati kamar gadis itu. Dengan hati-hati, ia meletakkan makanan di depan pintu kamarnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kejadian ini berlangsung beberapa kali selama beberapa waktu. Kemudian, iblis pun mendekati ahli ibadah dan mengajukan sebuah tindakan baik. Iblis berbicara, "Kalau saja kamu bisa membawa makanan dan meletakkannya di dalam kamarnya, pasti pahalamu akan semakin bertambah." Terus-menerus iblis merayu ahli ibadah ini, hingga akhirnya ahli ibadah tersebut mengambil makanan dan meletakkannya di dalam kamar gadis tersebut. Proses ini berlangsung dalam beberapa waktu. Iblis memberikan dorongan kepada ahli ibadah untuk melakukan tindakan yang salah dengan memberi saran, "Apabila kamu mau berbicara dan berinteraksi dengannya, kamu akan bisa menjaganya." Iblis terus merayu ahli ibadah hingga akhirnya ia setuju untuk berbicara dengan gadis tersebut dari lantai atas. Keadaan ini berlangsung selama beberapa waktu. Setelah itu, iblis terus mendatangi dan merayu ahli ibadah agar masuk ke dalam kamarnya dan berbicara dengan gadis tersebut, dengan tujuan agar tidak seorang pun mengetahui tentang hal ini. Ahli ibadah tersebut akhirnya menemani gadis tersebut hingga senja, lalu kembali ke tempat tinggalnya di lantai atas. Iblis terus merayu ahli ibadah dengan tekad yang kuat, hingga akhirnya ia berani untuk menyentuh paha gadis itu
dan memeluknya. Iblis terus mengajukan bahwa tindakan tersebut adalah suatu bentuk kebaikan. Akhirnya, ahli ibadah tersebut melakukan tindakan yang salah tersebut, dan gadis itu pun hamil. Iblis terus menggoda ahli ibadah dan mengatakan bahwa tidak ada pilihan lain. Dalam kepanikan, ahli ibadah tersebut membunuh gadis tersebut dan menguburnya, takut akan reaksi dari saudara-saudaranya. Ahli ibadah tersebut bahkan mengubur gadis dan bayi yang belum lahir bersama-sama. Tidak lama kemudian, saudara-saudara gadis tersebut kembali dari medan perang dan bertanya kepada ahli ibadah tentang keadaan adik perempuannya. Ahli ibadah tersebut memberikan informasi palsu bahwa gadis itu telah meninggal karena penyakit. Pada malam harinya, saat saudara laki-laki sang gadis itu telah tertidur, iblis mendatangi mereka lewat mimpi, seraya berkata, "Ahli ibadah itu tidak jujur tentang saudari kalian. Saudari kalian telah hamil karena perbuatan ahli ibadah, lalu dia membunuh saudari kalian dan bayinya. Karena merasa takut terhadap kalian, ia kemudian menguburnya di kamarnya. Pergilah ke sana dan buktikan sendiri, tentu kalian akan mendapatinya." Pada pagi harinya, mereka bergegas untuk mendatangi kuburannya seperti dalam mimpi, kemudian membongkarnya. Alangkah terperanjatnya, adik perempuan mereka ternyata bunting dan ada bekas tusukan di lehernya. Itu menandakan adiknya telah dibunuh. Mereka pun menemui ahli ibadah tentang nasib saudarinya, dan tak ada pilihan lain bagi ahli ibadah selain mengakuinya. Kemudian, ahli ibadah ini siap untuk dihukum mati dengan cara disalib. Saat ia diikat ke papan salib, iblis muncul lagi dan mengusulkan bahwa jika ahli ibadah bersujud kepadanya, ia akan selamat dari hukuman tersebut. Ahli ibadah pun melakukannya, menyatakan kufur terhadap Allah. Namun, setan kemudian meninggalkannya begitu saja dan membiarkan proses hukuman berlangsung. Peristiwa ini menjadi dasar dari penurunan ayat 16 dari surat Al-Hasr, yang artinya, bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Quran Surat Al-Hasr ayat 16. Sahabat Al-Faidah, kisah ini mengajarkan kita pentingnya mewaspadai upaya manipulasi dari setan. Setan akan terus mencari celah, mempengaruhi manusia dengan godaan kecil dan secara perlahan menjatuhkan mereka ke dalam perilaku buruk. Sahabat Al-Faidah, kisah ini juga menunjukkan bahwa bahkan seorang ahli ibadah yang terkenal dengan kekhusyuannya dapat tersesat akibat godaan setan dan akhirnya meninggal dalam keadaan tidak beriman. Lantas, bagaimana dengan kita yang mungkin masih terbatas pengetahuannya dan ibadahnya? Oleh karena itu, mari terus berupaya mengamalkan amalan sebagaimana amalan para ahli surga. Kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu, kita harus berusaha terus-menerus memperbaiki diri dan memperkuat iman serta ibadah kita. Sahabat Al-Faidah, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah tentang pandangan kalian terhadap kisah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.